Gimana jadinya kalau studio game yang pastinya udah sering banget bikin game, tapi sekarang mencoba untuk membuat anime nih? Apakah bagus? Apakah jelek? Konnichiwa minasan, balik lagi bersama gua Stefanus di Quincy Project. Dan seperti biasa gua datang untuk memberikan rekomendasi anime yang mungkin kalian belum pernah nonton, atau kalian mau nonton tapi animenya bagus gak ya? Jelek gak ya? Kali ini gua tuh bakal bawain anime yang termasuk salah satu anime terhot di musim summer tahun ini nih, Wistoria One and Sword. Anime ini digarap oleh studio bernama Bandai dan Actas nih. Awalnya gue kaget sih sebenarnya pas gue lagi research tentang anime ini, yang bikin tuh Bandai gitu. Studio dimana yang udah keseringan bikin game-game Jepang gitu, game-game anime, sekarang bikin animenya. Tapi sejujurnya Bandai itu udah lama sih sebenarnya bikin anime. Kayak contohnya tuh dia pernah bikin Gintama. Dia tuh pernah bikin anime juga, si Bandai ini bikin Gintama yang bagus gitu animenya gitu. Tapi kan kita tahu ya, Gintama tuh kan ceritanya bagus, terus juga animasinya juga lumayan, dan ceritanya tuh banyak bercandanya gitu. Tapi di Wistoria ini dia itu minim banget gitu, dia lebih serius gitu. Jadi gue tuh sebenarnya agak ragu. Tapi saat gue nonton episode pertamanya, ini sih gila sih. Gue jarang banget nonton anime yang mempunyai kualitas gambar sebagus ini. Ini tuh standarnya tuh udah bukan anime lagi, nih standarnya udah mainnya udah perfilman. Anime ini diadaptasi dari manga buatan mangaka yang dulu tuh pernah namanya dia tuh lumayan naik gitu, karena dia tuh pernah bikin karakter yang cukup menggoncangkan dunia gitu. Kayak karakternya dia itu loli tapi tobruk. Gimana tuh coba? Aneh kan? Ya siapa lagi gitu kalau bukan Fujino Omori dengan karyanya yang terkenal adalah Danmachi nih. Nah, sebenarnya Wistoria ini ceritanya tentang apa sih? Kayak dari tadi gue tuh ngebacotin ini anime itu sebagus apa sih? Ya udahlah, yuk kita bahas. Ini dia, Wistoria One and Sword. Ikazuchi o Moshinobu. Oke, sebelum gua kasih tahu bagusnya dari Wistoria, mending lu paham dulu nih. Sebenarnya Wistoria ini menceritakan seorang bocah bernama Will Safford yang ingin mewujudkan cita-citanya dia bersama teman masa kecilnya dia untuk menjadi Magia Ranger. Bukan, goblok. Magia Ranger. Magia Fender ya maksudnya ya. Magia Fender. Magia Fender itu sebenarnya julukan atau tahta untuk seorang penyihir terkuat di dunia ini. Dan dia itu tuh tinggalnya tuh nggak di kota-kota biasa atau di kerajaan gitu, bukan. Dia tuh punya tempat khusus gitu, yaitu Wizard Tower gitu. Ini bukan Wizard Tower yang di COC ya. Anyway, sebenarnya Magia Fender ini dia tuh punya fungsi gitu. Dia tuh nggak cuman terkuat doang, dia tuh punya fungsinya gitu. Mereka tuh punya pekerjaan di mana harus memperbaiki dan menjaga spell tersebut tuh digunakan untuk melindungi dunianya. Soalnya katanya tuh dunianya dia tuh nggak aman gitu, karena mereka tuh pengen diinvasi sama alien-alien di luar sana gitu. Ya nggak tahu sih beneran ada alien atau enggak ya, tapi ceritanya begitu. Si Will Safford ini dia tuh kan punya janji sama teman masa kecilnya kan. Tapi teman masa kecilnya ini saking jeniusnya, dia tuh udah jadi Magia Fender duluan. Sedangkan si Will Safford ini dia hanya bisa mengandai-ngandai menjadi Magia Fender karena ternyata dia tuh nggak punya kemampuan sama sekali di dunia magika gitu. Apa ya, dia tuh nggak bisa ngebikin spell gitu. Kasian gitu sama Will Safford ya, karena dia tuh manusia yang dianggap gagal gitu. Karena dia sakingnya dianggap gagal, dia tuh juga dibully gitu sama teman-temannya. Sampai guru aja itu tuh nyuruh dia untuk berhenti dan ngebully dia juga gitu.
Tapi coy, ini bocah bener-bener tidak pantang menyerah walaupun dia dibully. Nggak kayak kalian, ngechat gebetan kalian, nggak dibales 2 jam aja, udah nyerah. Ya mau gimana dapet? Lu aja udah gampang menyerah. Belajar dong sama Will Safford. Will si paling effort. Anjay. Sorry. Jadi roasting nih. Tadi sampai mana ya? Oh iya. Nah, si Will Safford ini dia kan gak gampang nyerah kan. Dia tuh terus berjuang gitu. Terus juga dia nyari poin. BTW, di sini, di cerita ini, kalian tuh kalau sekolah, kalian tuh bisa jadi magia vendor gitu. Kalau kalian nyari poin, gimana tuh cara nyari poinnya ya? Kalian sering-sering ngelawan monster atau kerjain tugas dengan baik, kayak gitu-gitu. Intinya kalian kalau ngelawan monster bisa dapat poin. Nah, si Will Safford ini dia tuh sering ke dungeon buat bunuh-bunuhin monster-monster di sana gitu, biar bisa dapat poin kayak gitu. Nah, sebenarnya ini sih cerita superhero yang gue suka banget gitu, dimana si karakter utamanya itu selalu diremehin karena dia tuh nggak punya kemampuan. Tapi pas dia nunjukin kemampuannya, langsung dah semua orang pada tercengang kayak gitu-gitu. Keren aja gitu menurut gue gitu. Tapi premis ceritanya mirip anime apa ya? Kayak pernah nonton gitu. Wisteria One and Sword. Banyak banget aspek-aspek yang gue suka dari anime ini. Dari grafis jelas banget, gue suka banget di sini. Berasa banget gue nonton anime ini tuh kayak bukan nonton anime gitu, kayak nonton cutscene di game-game, jelas game-game Bandai gitu. Jadi kayak bagus banget cuy. Apalagi pas pertarungan Will Safford dengan para monster ya, gokil sih. Detail-detailnya tuh dapet banget. Apalagi kalau monsternya tuh ngeluarin air liur ya, air liur gitu kan. Terus saat Will Safford lagi lari, buset bro, cepet banget, gila ini sih. Mungkin kalau Watch Mojo bikin best scene anime fight in 2024, 1 dari 5-nya pasti Wisteria masuk. Karena best fight banget bro, pertarungannya bener-bener cakep. Semua pertarungan di episode berapapun di anime ini bener-bener mantep banget. Gue suka banget sih sama lighting dan shadownya ya. Di sini tuh kayak cak banget gitu. Mereka tuh berani aja gitu. Kalau lu lihat garis-garisnya, garis shadownya, terus juga garis lightingnya, itu tuh nggak ada yang kayak ngeblur atau apa gitu, kayak tajem-tajem gitu, kayak nggak yang gradasi gitu. Ini ngebuat anime ini tuh emosinya jadi kayak berasa banget sih menurut gua. Terus juga yang gue bilang tadi gitu, di anime ini tuh kayaknya bukan kelas anime series gitu, udah masuknya ke film gitu, karena mereka memikirkan adanya depth of field gitu. Gila, kayak lu taruh barang, terus ada di samping-sampingnya agak ngeblur, ada depth of field-nya tuh berasa hidup aja gitu, ruangannya, dimensinya tuh hidup gitu. Jadi ini kayak bukan berasa nonton 2D gitu, gue berasa nonton 2,5D. Gila, cakep banget bro. Si Bandai ini sudah merancang anime ini udah kayak film gitu. Jadi mereka tuh sudah memikirkan kamera movementnya. Terus juga bukan cuman kamera movementnya doang, komposisinya juga ada bro di sini bro. Bener-bener dipikirin kamera movementnya, komposisinya. Jadi berasa banget nih bro, sinematografinya itu berasa banget di sini. Terus juga ekspresinya tuh nggak nanggung, rasa-rasa ketakutannya, rasa-rasa senangnya tuh bener-bener nggak nanggung banget di situ, nggak ada tanggung, bener-bener lebay. Mungkin kalau dunia nyata ekspresi kayak gini tuh nggak mungkin ada gitu. Tapi saat di anime ekspresi ini tuh harus gitu, wajib gitu. Karena kalau misalkan kan anime itu kan digambar ya, jadi kalau tidak se-ekspresif itu buat apa gitu. Jadi menurut gue nih anime ini bener-bener sangat-sangat ekspresif banget. Animenya kan udah ekspresif banget, dicampur komposisinya, dicampur VO-nya yang juga mantep pol. Udah gitu dicampur dengan VFX yang diberikan. Jelas dong, ini kan tentang wizardan gitu ya, tentang magian nih. Gak mungkin kan tidak ada VFX-nya.
Dan VFX ya di sini bener-bener bagus banget, bro. Tuh, lo lihat tuh. No, petir-petir. Zung. Wis. Petir-petir, daun, es, api kan. Goks. Apalagi dicampur dengan scoringnya mantep banget, bro. Apalagi si Wheels Esport ini melawan, wah bener-bener berasa gue lagi main game. Cloud lawan Serafot ya, Separot ya kan. Berasa nonton Final Fantasy, bro, ini, bro. Gokil, bagus banget. So, apakah anime ini bisa menjadi anime yang bisa gue rekomendasiin buat ke kalian? Tentu saja bisa banget lah, bro. Malah gue sangat amat merekomendasikan anime ini. Ya karena menurut gue anime ini tuh bagus gitu. Dan lu bayangin aja nih, anime yang tentang pertarungan superhero itu kan banyak ya. Gak usah deh, di season ini aja itu 50 anime ada kali. Tapi yang gambarnya bagus, visual efeknya bagus, terus juga ada depth of field, ada sinematografinya gitu kan. Menurut gua jarang gitu anime kualitasnya bagus ini gitu. Ya walaupun ceritanya tuh standar gitu. Cerita superhero yang udah lumayan banyak gitu, anime-anime yang mengambil tema-tema kayak gini gitu. Tapi ya menurut gue masih maklumin sih, karena anime ini tuh dikemasnya juga nggak kaleng-kaleng kok. Jadi masih bisa diterima lah ceritanya gitu. Ya masih bisa dikulik gitu. Kita kan nggak tahu ya, mungkin kedepannya ceritanya bisa berbeda gitu. Dan bagi kalian yang pengen nonton anime ini tapi kalian tuh nggak suka nungguin anime tiap minggu, maunya nontonnya pas kelar aja gitu, tenang aja, bro, karena anime ini muncul di Netflix. Jadi tinggal masukin aja ke watchlist kalian gitu. Udah deh, kalian nonton pas udah kelar aja gitu. Aman, bre. So, menurut kalian gimana nih tentang Wistoria One and Sword? Apakah kalian suka nih anime ini? Atau kalian tuh kurang suka karena ceritanya tuh biasa aja? Kayak mirip anime sebelah, tapi versi seriusnya aja gitu. Kalian bisa tulis aja gitu di kolom komentar di bawah. Dan kalau kalian suka sama konten-konten kayak gini gitu, kalian bisa support kita dengan cara klik like, subscribe, dan tombol lonceng biar gak ketinggalan video-video dari Quincy Project. Dan di Quincy Project ini gue gak sendirian, gue ditemenin temen gue namanya Eric. Dia bakal ngebahas tentang bagus jeleknya anime, tapi dari sudut pandangnya dia gitu. Ya, opini-opini dia lah. Kalau kalian setuju dengan opini-opininya dia, kalian bisa nonton aja nih di Quincy Project. Dan kita juga ada podcast gitu. So, ya, mungkin gitu aja kali ya. Nama gue Stefanus dan sampai jumpa. Arigato, thanks. Gozaimasu.